Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah dan saya ingin menyampaikan satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini Mbah Mun yang ingin saya tanyakan adalah ini untuk orang-orang yang beriman ya, Mbah Munajat. Untuk masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya secara menyeluruh adalah yang dimaksud menyeluruh itu lahir dan batin, atau menyerahkan, atau Islam kan berserah diri ya. Menyerahkan secara menyeluruh, atau masuklah berserah diri secara menyeluruh lahir dan batin, atau seperti apa ya cara menjelaskannya supaya kami lebih paham dalam melaksanakan berislam secara kafah atau secara menyeluruh ini. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai. Sekaligus saya ingin menjelaskan dalam perspektif Quran Qadim, karena di saat yang sama juga kami sedang mengurai atau mendapatkan penugasan dari Yang Mulia Guru Ruhani kami untuk mengeksplorasi Al-Quran Qadim. Jadi ini menarik apa yang disampaikan oleh Bunyai tentang Al-Baqarah 208. Tadi sudah disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi karena manusia itu sendiri terdiri dari dua dimensi, dimensi lahiriah dan batiniah, dimensi yang jasmani dan rohani, dimensi yang materi dan imateri, yang eksoteris dan esoteris, itu berlengkap ya punya. Dan makanya ayat-ayat Allah pun dipahami dalam dua perspektif tersebut. Nah, perspektif yang jasad, yang materi itu kan sudah dibahas kesana kemari lah, istilahnya sampai tak terhitung jumlahnya ya, betapa banyak kitab-kitab membahas itu. Sehingga sebagai penyeimbang, kami concern untuk membahas perspektif Al-Quran dalam qadimnya, yaitu makna ruhaniyahnya. Jadi kalau dielaborasi ini agak panjang juga ini punya. Yang pertama dari wahai orang-orang yang beriman. Itu siapa sih orang yang beriman gitu. Kalau di syariatan kita memahami iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh itu, kemudian diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan itu ya. Jadi dalam pemahaman tasawuf atau yang lebih spesifik adalah tarekat arwahi yang saya jalani, yaitu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, maka memahami keimanan dalam perspektif ruhani amat berbeda dalam dibanding dengan sebagaimana yang kita tahu bersama. Bahkan seluruh rukun iman itu adalah perspektifnya qadim semua, tidak ada di alam zahiriyah ini gitu. Misalnya iman kepada Allah itu ya penyambungannya ya ruhani gitu. Bahkan Allah itu ada di alam maha qadim. Iman kepada malaikatullah, demikian halnya. Kemudian iman kepada kitabullah itu juga berbeda itu. Kalau di
perspektif tasawuf yang arwahi, iman kepada kitabullah ya kitab yang qadim atau Quran qadim, Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu. Kemudian iman kepada Rasulullah pun demikian itu. Rasulullah adalah entitas ruhani yang ada di alam qadim atau yang dikenal dengan Nur Muhammad. Itu berbedanya seperti itu. Jadi pokoknya intinya seperti itu bunyi. Seluruh keimanan adalah ada di alam qadim. Kemudian tadi artinya gimana? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu. Dan Islam pun jangan kemudian dibekukan dan dibakukan menjadi sebuah merek. Ini juga hati-hati ya. Maksudnya kalau dalam perspektif tasawuf itu tidak seperti itu. Ya biarkan saja makna Islam itu sebagaimana aslinya, yaitu berserah diri. Artinya yang berserah diri tidak hanya jasadnya, ya lahir batinnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi puncak dari penyerahan sungguhnya fana itu bunyinya. Jadi diri kita itu tidak ada, kan sudah diserahkan kan. Islam itu kan menyerahkan diri, penyerahan itu ya. Berserah diri. Jadi diri kita diserahkan itu. Jadi kita itu sudah nggak ada. Diri itu apa? Nah itu bisa lagi kita bahas. Diri adalah hasil interaksi dari komponen-komponen yang ada dalam diri kita. Misalnya ada akal, ada qalb, ada naluri, dan ada ruh. Yaitu interaksi dari komponen-komponen tersebut itu namanya diri. Nah diri itu kita sudah serahkan juga. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah itulah kurang lebih seperti itu bunyinya. Jadi kita utuh berserah diri kepada Allah, jasmani dan ruhani, dan puncaknya adalah kefanaan diri kita. Mungkin konstruksi berpikirnya begitu dulu Bunyai, biar kita presisi cara pembahasannya. Demikian Bunyai. Baik Mbah Munajat, tadi sudah disampaikan bahwa ayat ini adalah ditujukan untuk orang-orang yang beriman ya Mbah Munajat. Yang beriman dalam perspektif rohani adalah orang yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kemudian masuklah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Nah masuk kemana ini? Masuk secara menyeluruh, artinya mungkin masuk lahir dan batinnya, rohani dan jasmaninya. Nah ini nih Mbah Munajat, ini kan ada dimensi rohani dan dimensi jasmani. Di sini disampaikan masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Islam tadi adalah berserah diri, jasmani dan rohaninya, begitu ya Mbah Munajat ya. Atau dari dunia ke akhiratnya, di dunia dan akhiratnya, gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi ada yang kurang itu ya. Jadi ingat saya, iman itu sendiri dalam perspektif ruhani atau qadim adalah penanaman nur iman dan nur kitab. Tadi yang disampaikan oleh Bunyai gitu ya. Jadi sebagaimana Asy-Syura ayat 52 kalau nggak salah itu Bunyai itu. Dan iman itu bukan pengakuan itu, dan secara tegas sudah terbantahkan loh dengan Al-Hujarat 14 itu. Ketika Arab Badui itu mengaku kepada Rasulullah bahwa saya telah beriman ya Rasul. Kemudian Rasul menjawabnya, kamu baru berserah diri atau baru berislam. Nah itu tuh. Karena iman belum tertancap di dadamu. Nah itu sangat jelas itu ya. Jadi tadi untuk melengkapi penjelasan yang awal Bunyai bahwa dinyatakan iman ketika sudah tertancapkan iman di dadamu. Nah kemudian bagaimana bahwa itu harus kafah itu. Jadi tadi benar kafah itu kafah sekafah-kafahnya. Nah ini sekarang kita coba elaborasi lagi. Tadi kan sudah kafah dalam perspektif diri manusianya. Artinya lahiriah sama batinia, jasmani sama rohani itu. Itu sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya,
bahwa semesta ini sebenarnya berjalan secara beriringan, atau yang bahasa kerennya tuh paralel multiverse itu. Jadi alam dunia dan alam akhirat itu bersamaan. Malah sesungguhnya alam akhirat dulu punya itu, karena akhirat itu alam kodim. Kodim itu kan sudah ada sebelumnya. Jadi ada dari awal sampai akhir itu namanya kodim. Dan alam akhirat itu alam yang kodim. Makanya beriman adalah suatu hal yang sangat fundamental itu. Jadi beriman kepada akhirat itu akhiratnya sudah ada. Kalau belum ada gimana keimanan kita? Masa kita mengimani sesuatu yang belum ada? Jadi seluruh rukun iman ya sudah terjadi. Nah, ketika kita kafah selain jasmani dan rohani, maka kita juga beramalia pun secara kafah di dunia dan di akhirat itu. Memang ini nggak mudah ini Bunia kalau menjelaskan kepada yang belum mengenal ilmu tentang arwah itu ya. Jadi semuanya kita juga berjalan pada dua dimensi itu. Karena rohani juga tidak bisa berjalan di alam realitas punya. Itu tidak kompatibel itu. Walaupun serasanya kan menyatu kita ya. Kita jasad dengan roh kita serasa menyatu. Tapi aslinya tidak kompatibel. Demikian juga alam jasad kita ini tidak bisa masuk ke alam rohani karena tidak kompatibel itu. Ini sudah berkali-kali kita bahas bahwa fisika dikali metafisika maka hasilnya meta, tidak nyata gitu. Badan yang fisik masuk ke alam rohani yang metafisik pasti tidak kompatibel dan pasti tidak terjadi. Mau pakai dalil apapun ya nggak terbantahkan. Ini istilahnya sudah aksioma, hukum yang tidak terbantahkan. Jadi seperti itu bunyi ini apa ya, yang mungkin orang awam yang belum pernah mendengar ilmu rohani wah, bisa terkaget-kaget ini ternyata seperti itu pemahamannya. Iya. Ini luar biasa nih Mbah Muajat. Saya juga jadi mengajak seluruh pemirsa atau pendengar yang malam hari ini mendengarkan kami di sini bahwa manusia diciptakan sangat sempurna, tetapi ada dua dimensi yang berbeda. Jadi tadi ketika kita di alam dunia harus masuk ke alam rohani, maka tadi dimensinya berbeda sehingga tidak kompatibel gitu ya Mbah Munajat ya. Jadi ada dua sistem yang berbeda. Ketika kita di dunia kita menggunakan sistem dunia yaitu namanya syariat yang bisa dilihat dengan panca indera dan akal kita. Tapi kalau kita sudah diingatkan bahwa masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, ini kan sudah peringatan bahwa kita itu harus masuk Islam secara kafah. Artinya jasmani dan rohani kita, seperti entitas kita sebagai manusia ada dua entitas, yaitu entitas zahir dan entitas batiniah yaitu rohaniah tadi kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam ilmu ini, kan kita hidup di dunia selama ini memang asik dengan hukum-hukum dunia, hukum-hukum syariat kita sudah lakukan gitu. Kemudian ketika kita diperingatkan atau diingatkan bagaimana Rasul-Rasul sebelum kita, Rasul-Rasul zaman dulu itu memang melaksanakan itu gitu, lahir dan batin, kafah. Lah ini dia, ketika kita rohani kita kan tahu kita bakal mati. Hidup ini ada umur jasadnya. Sementara rohani tidak ada umurnya, karena itu sejatinya yang abadi milik kita adalah rohani. Maka itu selagi di dunia, kita harus tahu alam keabadian kita, alam akhirat kita gitu. Caranya kita masuk ke dalam akhirat, kafah itu tadi sudah disampaikan Mbah Munajat bahwa harus ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kemudian kita juga harus tahu guru rohaninya, guru pembimbingnya. Nah, ini nih Mbah Mon, guru pembimbingnya. Jadi jangan kita mencari guru yang zahir, itu kita gampang sekali, banyak sekali guru zahir, guru syariat itu banyak sekali Mbah Mon yang menyampaikan ini. Tapi mencari guru yang bisa memberikan petunjuk kita untuk bagaimana kita masuk ke dalam rohani, bagaimana kita bisa berkekalan dengan Allah.
Nah, inilah guru yang seperti apa yang bisa membimbing kita untuk sampai kepada dimensi yang qadim tadi. Ini Mbah Munajat, monggo Mbah Munah supaya ada pencerahan buat kita semua. Ya, terima kasih Bu Nyai. Saya kira akan sangat panjang gitu ya. Mungkin nanti akan kita sambung ke bahasan berikutnya tentang guru rohani itu. Tetapi sebagai kisi-kisinya itu sudah tercantum sebagaimana Al-Kahfi 17 bahwa Allah bisa menunjuki kita dan juga bisa menyesatkan kita ketika kita tidak dipertemukan dengan sang wali yang mursyida. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Nanti dibuka aja di Al-Kahfi 17. Dan banyak juga ya, misalnya ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu juga menunjukkan bahwa kita harus taat kepada Allah yang ada di alam maha qadim, kemudian kepada Rasul yang ruhani Rasulullah, kemudian ulil amri minkum di zaman masing-masing, yaitu seorang pemimpin ruhani. Ulil amri minkum adalah pemimpin ruhani kalau di pemahaman kita gitu, dan bukan pemimpin presiden. Itu bukan, nggak ada ketersambungannya ya antara Allah, Nur Muhammad dengan presiden itu, atau dengan raja-raja, itu nggak nyambung. Memang itu relevan ketika dulu di zaman sahabat yang kita tahu ada Khulafaur Rasyidin, itu memang pemimpinnya sekaligus pemimpin rohani itu. Jadi jangan gegabah untuk memahami ayat-ayat Allah, apalagi ayat-ayat yang sifatnya multidimensional. Tapi saya tadi ingin mengeksplorasi yang tadi Bu Nyai itu, yang ruhani kita itu sebenarnya berjalan dengan secara paralel itu, yang jarang sekali manusia itu memahami itu. Dalam teori yang ilmu pengetahuan sebenarnya ada yang namanya teori tentang hukum medan kuantum itu. Jadi partikel subatomik yang sejenis itu bisa saling terhubung walaupun dengan jarak yang amat jauh dan waktu yang berbeda. Dan kemudian ada hukum satu lagi tentang hukum superposisi itu. Jadi sebuah partikel kuantum bisa berada di beberapa posisi itu, berapa ordinat itu. Sungguhnya ini bisa menjelaskan fenomena ruh itu gitu. Ruh itu ada di alam sebaliknya, tetapi dia bisa terhubung dengan alam jasad yang ada di alam realitas ini itu, dan kita tidak memahami itu gitu. Jadi itu menarik sekali itu bahasan kali ini, bahwa udkhulu fis silmi kafah itu bukan hanya pembahasan diri kita yang kafah, tetapi perspektif ibadah kita juga harus kafah itu. Jasmani rohani, dunia akhirat itu baru dan qadim itu secara bersamaan gitu. Kalau harus sekuensial lah nggak akan ketemu, tapi bahaya sekali. Emang bisa kita kesadaran akal kita itu nanti masuk ke alam ruhani itu, bisa itu kita bercerita. Bahkan kalau paling sederhana sebenarnya seperti ini bunyi, ketika kita merasa sudah beramal soleh, kita merasa pahalanya banyak, itu ditanya aja pahalanya sebanyak apa dan sekarang tersimpan di mana. Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Akhirnya ya semoga lagi itu. Mungkin itu punya, saya kira cukup kali ya. Iya, intinya yang sekarang tadi saya sampaikan, bahwa kita Islam secara kafah itu tadi, karena kita sadar betul bahwa kita harus melaksanakan ini dunia dan akhirat, yang entitas kita sejatinya adalah rohani kita, maka wajib kita mencari guru rohani, guru yang dapat membimbing rohani kita untuk kembali kepada Allah secara kafah tadi. Siapakah guru rohani itu? Nah, sekarang nih hilangnya nih Mbah Mon. Yang saya rasakan sekarang adalah
tadi yang disampaikan Bang Munajat bahwa orang itu rata-rata sudah meyakini bahwa dirinya itu sudah menjadi orang yang kafah, sudah merasa semua dilakukan rukun Islamnya, rukun imannya, sudah menjalankannya dengan baik, tapi dia lupa bahwa yang akan kembali adalah ruh yang tidak akan mati, artinya akan kembali, yang jasad ini yang akan mati, dan itu ada umur jasadnya gitu. Umur jasad ketika mati, rohaninya akan, entitas itu akan kembali sendiri di alam rohani. Nah, ketika kita tidak mengenal dan dari sekarang kita tidak kenal guru yang menunjuki jalan kita di akhirat, apa enggak kita kesasar? Kita nggak tahu alam itu, padahal kita dikasih kesempatan sekarang ini, kita bisa masuk ke alam akhirat gitu dengan bimbingan guru rohani tadi. Ini yakin dan ini pasti, dan ini ada yang Nabi sampaikan bahwa di akhir zaman nanti Islam hanya sebuah nama, artinya hanya nama Islam. Islam itu nama, bukan berarti Islam yang berserah diri tadi gitu, secara kodimnya gitu. Demikian tadi bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan, dan mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi Waridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.